Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan saya, Kenneth Oswald, yang saat ini sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Kuningan, Jawa Barat. Senang bisa kembali menyapa, berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui sapaan Gembala GKI. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan yang selalu memberikan kami berkat dan anugerah dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena Tuhan selalu menyapa kami, Tuhan selalu hadir bahkan melalui firman-Mu yang hendak kami dengar pada saat ini. Maka Tuhan, bukakanlah telinga, hati, dan pikiran kami. Ajarlah kami untuk mendengar, merawat, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Renungan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara, diambil dari Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesaya 52 ayat 7 sampai 10. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara, mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Bapak Ibu Saudara, tema yang saya pilih untuk sapaan gembala pada saat ini adalah surat cinta untuk Allah. Kenapa kok ngomonginnya surat cinta? Karena kita baru saja memasuki masa Advent. Masa Advent berarti kita sedang menanti kedatangan Tuhan kembali, menanti juga kelahiran Sang Juru Selamat. Dan ketika berbicara tentang masa Advent, itu artinya Natal sebentar lagi akan tiba. Saya bisa yakin dan bisa jamin di gereja, jemaat, Bapak Ibu Saudara beribadah pasti sudah mulai ramai. Nanti acaranya mau apa, kita mau perayaan Natal untuk komisi, apa, tanggal berapa, dekorasinya, mau acara seperti apa. Atau mungkin ada juga perayaan-perayaan yang sederhana-sederhana saja dan tidak ada hingar-bingarnya. Tapi tetap kita berusaha memaknai Natal itu dengan sepenuh hati dan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena yang paling penting dan yang tidak boleh kita lupakan adalah makna dari kelahiran Yesus Kristus itu sendiri. Karena arti dari kelahiran Yesus Kristus adalah bukti cinta, kasih sayang, dan anugerah yang diberikan Allah kepada kita secara cuma-cuma. Ini adalah kabar keselamatan yang perlu kita terus hayati, perlu kita terus hidupi, dan perlu kita terus sebarkan di dalam kehidupan kita. Memaknai dan menghayati sukacita Natal seharusnya tidak hanya berhenti ketika kita pulang dari gereja setelah perayaan, tapi berlanjut di dalam keseharian kita nanti. Kelahiran Sang Juru Selamat adalah sukacita yang memang akan selalu tumbuh di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah umat berdosa yang diselamatkan hanya karena anugerahnya. Kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita pada saat ini dibagi ke dalam 3 bagian. Ada Proto Yesaya, Deutro, dan Trito Yesaya. Proto Yesaya adalah bagian pertama dari kitab ini dan terjadi sebelum masa pembuangan. Isinya lebih banyak tentang nubuat-nubuat tentang bangsa lain dan penghakiman yang akan dijalani oleh bangsa Israel. Sedangkan Deutro Yesaya atau bagian kedua dalam kitab ini terjadi di dalam masa pembuangan. Bangsa Israel sudah menderita dan menjalani penghakiman di masa pembuangan. Allah memberikan mereka harapan dan janji bahwa mereka akan dibebaskan dan Yerusalem nanti akan dibangun kembali. Trito Yesaya adalah bagian ketiga dari kitab ini yang berisi tentang peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru sesudah pembuangan. Jadi isinya Trito Yesaya itu seperti nasihat-nasihat untuk melakukan hal yang benar, mendengarkan kehendak Tuhan, bersukacita dan lain sebagainya. Yesaya 52 ayat 7-10 yang jadi perenungan kita hari ini adalah bagian kedua dari kitab Yesaya atau Deutro Yesaya.
Ketika bangsa Israel sedang sulit-sulitnya, sedang susah-susahnya, sedang menderita-menderitanya, datanglah janji Allah bahwa mereka akan dipulihkan dan akan dibebaskan. Nuansanya kalau kita baca sebenarnya Bapak Ibu Saudara, sungguh penuh dengan yang namanya kedamaian. Dimulai dari ayat 7, akan datang pembawa berita damai dan kabar baik bahwa Allah adalah Raja. Dalam ayat 8, ketika disampaikan bahwa Tuhan kembali ke Sion, itu menggambarkan bahwa Israel akan kembali pada kejayaannya seperti dulu kala. Oleh karena itu dilanjut di ayat 9 dan 10, mereka diminta untuk tetap bergembira, bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam melihat umatnya yang penuh kesengsaraan. Bukankah ini adalah surat cinta dari Tuhan? Di tengah kesesakan yang ada, di tengah kesulitan yang tengah dihadapi, di tengah kesengsaraan yang menimpa mereka, Tuhan mau hadir dan memberikan mereka harapan. Bahwa kesesakan ini tidak akan terus berlanjut, bahwa kesulitan yang ada pasti akan teratasi, bahwa kesengsaraan tidak akan terus-menerus menimpa mereka. Karena Tuhan memberi keselamatan. Surat cinta ini bagaikan air segar di tengah panas dan teriknya padang gurun kehidupan yang berat dan panjang. Ketika kita menyambut Natal kelak, di tengah pergumulan dan tantangan kehidupan yang kita jalani, bahkan sudah sejak saat ini memasuki masa raya Advent, kita pun sebenarnya sedang menerima surat cinta dari Tuhan. Kelahiran Sang Juru Selamat membawa angin segar, melepaskan dahaga atas penantian kita terhadap pertolongan Tuhan yang selama ini kita butuhkan. Lalu apakah ketika kita menerima surat cinta dari Tuhan, respon kita hanya bilang terima kasih? Saya rasa Tuhan pun tidak membutuhkan rasa terima kasih dari kita. Mau kita balas sebesar apapun, tidak akan pernah bisa membalas rasa cinta yang Tuhan miliki buat kita. Tapi sewajarnya kita kalau membalas surat cinta dari orang yang kita kasihi. Pernah Bapak Ibu Saudara membalas surat cinta dari kekasih, dari pasangan, atau dari anak, dari orang tua? Kita pun pasti akan membalasnya dengan penuh cinta. Kata demi kata kita rangkai dengan indah, menuliskan surat balasannya pun dengan hati-hati. Supaya orang yang menerima surat kita akan merasakan bahwa ia juga merasa dicintai. Begitu pula dengan kita yang mau membalas surat cinta dari Tuhan. Surat cinta dari Tuhan adalah keselamatan, anugerah bagi kita untuk bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik, untuk melakukan yang terbaik dalam setiap usaha kita, dan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, maukah kita membalas surat cinta dari Allah dengan kesungguhan hati? Maukah kita membalas surat cintanya dengan memberikan yang terbaik dari hidup kita? Maukah kita melanjutkan surat cintanya dalam kehidupan kita sehari-hari dan memberitahukannya kepada orang banyak melalui tindak tanduk kita? Tuhan yang menolong kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah mengirimkan surat cintanya bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi, mencintai kami, sehingga kami pun boleh menikmati dan menyadari bahwa kasih-Mu begitu besar. Dan kami menyadari Tuhan, mau seberapa besar kami membalas surat cinta dari Tuhan pun, pasti tidak akan pernah cukup untuk bisa membalas cinta yang begitu besar yang datangnya hanya dari Tuhan. Tetapi Tuhan, kami mau dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa dan seluruh kehidupan kami, membalas surat cinta yang Tuhan telah kirimkan, dengan melanjutkan kasih itu kepada sesama kami, dengan melanjutkan dan menunjukkannya di dalam kehidupan kami bahwa kami pun begitu mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup, seluruh jiwa tubuh kami, seluruh kami yang kami miliki ini. Maka Tuhan berkatilah, tuntunlah kami, mampukanlah kami agar semakin hari kami boleh semakin menunjukkan betapa kami mencintai, betapa kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu sebagai Tuhan, sebagai Allah Juru Selamat kami. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.